Jangan sampai lalai, sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Wa asaddaqu aku minas solihin. Ya, kalau Rabbir ji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat, Joni. Orang-orang yang menjadikan kegiatannya karena Allah, kerja karena Allah, menjabat karena Allah, punya harta karena Allah. Maka saat wafat dan masuk ke kubur ini, tadi Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Jangan dikira orang-orang yang wafat, yang kegiatannya sebelum wafat dijadikan karena Allah wafat begitu saja. Ayat ini turun untuk merespon dugaan orang yang meninggal waktu berjihad dengan Nabi, lalu wafat dalam perjuangan fi sabilillah, yang berjuang, berperang. Ini ayat tentang perang Uhud. Meninggal, mereka mengatakan tuh kan, dengan Muhammad sia-sia tuh, meninggal aja udah, mati aja. Ngapain ikut-ikut Muhammad SAW? Kalah juga kan? Mati juga kan? Maka turunlah ayat-ayat untuk memberikan penguatan kepada umat Islam. Kalian yang nggak ikut berperang pun meninggal juga kok. Ya kan? Kalian yang duduk ngopi pun meninggal juga kok. Karena di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik duduk-duduk, ngopi-ngopi, teh-teh aja katanya. Daripada ikutan begitu. Kalian meninggal juga. Mau sembunyi di tempat yang dilapis baja pun meninggal juga. Kalau sudah tiba ajal, wafat. Tapi bagaimana meninggal yang berkualitas? Maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Mau yang ikut di militer, yang belajar, yang merawat di rumah tangga, yang bekerja, meninggallah dalam keadaan berkualitas. Sehingga dimuliakan di alam kuburnya. Jangan kira orang yang wafat, yang menjadikan hidupnya fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan kenikmatan berlimpah di alam kuburnya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya. Wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan alam dunia. Kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, gak usah nangis. Jangan banyak meratap. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah. Alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya di antaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair, Bahmun. Termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha.
Ini ya enggak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, itu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat. Wangi. Supaya saya tanya sama teman, antum pakai parfum apa? Nggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu tidak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya 2 pendamping 2, kemudian 1 sahabat kami Pak Mukhlis Hashim, ayahnya Ustaz Hashim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz dai, wafat punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya. Kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disalatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya. Terkabul. 2 terkabul, yang 1 diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Royah. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang kok bisa guru ngaji, nggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh, makam utuh biasa, jasad utuh, coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada, utuh. Guru ngaji, yang orang mungkin gak pada kenal, cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya, tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Udah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Masya Allah. Dia ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah karena itu nggak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini yang kalau nggak percaya ikutin aja dulu, nggak ada ruginya atau meninggal juga. Nggak ada ruginya kan? Kita meninggal juga. Dan kegiatan kita nggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya. Kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Kan tetap ke kampus yang sama. Belajar di tempat yang sama. Ujian dengan soal yang sama. Nggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang. Tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden. Yang bupati tetap bupati. Yang pebisnis tetap pebisnis, nggak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang nggak punya harapan. Nggak ada kehidupan setelah kubur, dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Nggak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang nggak punya harapan diikutin. Orang nggak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah sekarang itu teman-teman kita punya harapan diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup kalau pengen seperti itu jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut taka hatta zurtumul maqabir. Kalla, jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Maqabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul maqabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fa asaddaqu aku minas solihin. Ya, kalau Rabbir ji'un ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Dengan ya, malaikat kan santai aja kan. Telat. Gak bisa balik lagi.
Nah, apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Nggak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya, setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla. Ya, anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah, sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa. Tabungan pemetaannya berapa. Nah, yang lewat dari situ, itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum tuh akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan. Suatu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang. Taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar. Sebelum meninggal. Bahkan ada orang meninggal sebelum wisuda. Saya punya adik murid, ngaji juga dengan kami itu. Saat di Libya, di Tripoli. Itu saat masuk belum hafal Quran. Harapannya pengen hafal Quran. Minimal 2 tahun saat di sana. Saya masih ingat orangnya tuh Masya Allah. Baik, banyak senyum. Ya, saya buka lah namanya itu ya, untuk diikuti. Ahmad Rashidi namanya, Masya Allah. Ya, itu baik, gak pernah cari konflik macam-macam. Tenang, taat. Al-Quran aja. Di sana itu kan tiap 2 tahun kalau lulus ujian, itu boleh pulang untuk nengok keluarga. Itu beliau itu pulang ngasih hadiah ke keluarganya dengan hafalan Quran yang telah dituntaskan selama 2 tahun di sana. Begitu pulang orang menyebutnya dengan berita, kita nangis semua tuh. Dengan beritanya kecelakaan, naik motor, nabrak truk, meninggal. Tapi yang Anda ingin saya tekankan pada kita semua, bahkan sebelum wisuda formal di kampusnya dia dapati, Allah memberikan wisuda dan menghormatinya dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Allah lebih menyenanginya memberikan mahkota saat kembali untuk diviralkan ke alam seluruhnya dibandingkan dia mendapatkan pujian dunia dengan wisuda dunianya. Bahkan ada orang yang sebelum khatamnya itu, sebelum selesai kuliahnya bisa jadi meninggal. Tapi yang terbaik apa? Pernah nggak berpikir, Anda ini yang kuliah 4 tahun kan lama durasinya. Menghafal Quran itu kalau santai itu 2 tahun teman-teman. Kemarin ada yang ikut program santai menghafal Quran. Hafal Quran 193 hari. Usianya 56 tahun. 193 hari santai, 21 tahun. Yang 56 tahun itu hafal Quran 21 hari, rekor kemarin. Ya. Itu Masya Allah, santai bisa hafal. Kenapa Anda ini yang belajar sekarang di kampus-kampus, ya 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3, kenapa nggak dipakai sekalian juga menghafal Quran? Berangkat 1 ayat, pulang 1 ayat. Itu begitu di wisuda Anda hafal 30 juz. Anak ibu 6 tahun di SD itu lama sekali. Kenapa nggak diisikan Quran setiap hari? Lulus 30 juz. Dan kalau Anda meninggal jadi tabungan. Inilah hatta zurtumul maqabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takasur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Ngoleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidup yang mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaakumut takasur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustadz ngajar ngumpulkan jamaah. Cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas. Sekarang mengumpulkan subscriber. Ustadz pun gak bebas itu. Gak bebas. Hati-hati, gak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja. Ya. Ada yang ngumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya. Sampai lupa. Tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang.